Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil RMK kami untuk chapter 14 dengan judul Foreign Currency Financial Statement. Di sini anggota kelompok 2 sendiri ada Ika Arilia dengan MP Makir 136, ada saya sendiri Venesia Putri dengan MP Makir 145, lalu ada Magdalena Purba dengan MP Makir 151, dan ada Najwa Fadila dengan MP Makir 155. Lalu masuk ke materi pertama, di sini adalah tujuan terjemahan dan konsep mata uang fungsional. Secara sederhana, mata uang fungsional di sini adalah mata uang utama yang paling mempengaruhi aktivitas ekonomi entitas. Bukan sekedar mata uang negara asal, tapi mata uang yang benar-benar dipakai untuk menerima pendapatan utama, lalu membayar biaya dan beban, lalu menentukan harga jual, dan digunakan untuk kegiatan operasi sehari-hari. Dan di sini ada beberapa indikator konsep mata uang fungsional. Yang pertama di sini ada jika arus kas yang terkait dengan aset dan liabilitas entitas asing denominasi dan diselesaikan dengan mata uang asing daripada mata uang induk, maka mata uang lokal entitas asing tersebut dapat menjadi mata uang fungsional. Yang mana contohnya itu ketika yen yang sangat mungkin menjadi mata uang fungsional di Jepang, tapi jika perusahaan induknya berada di Indonesia, maka akan menggunakan mata uang rupiah. Lalu, jika yang kedua adalah jika harga jual produk entitas asing ditentukan oleh persaingan lokal atau peraturan pemerintah lokal, bukan oleh perubahan kurs valuta asing jangka pendek atau pasar global, maka mata uang lokal entitas asing dapat menjadi mata uang fungsional, yang mana contohnya itu sebuah supermarket asing di Inggris menjual barang untuk pasar lokal, dan mereka menentukan harga berdasarkan daya beli masyarakat Inggris, yang mana regulasi harga lokal dan kondisi persaingan pada supermarket lain di Inggris. Dan harga tidak selalu disesuaikan hanya dengan kurs pound terhadap dolar berubah. Lalu indikator ketiga yaitu pasar penjualan yang utama berada di negara perusahaan induk atau kontrak penjualan yang biasanya denominasi dalam mata uang perusahaan induk dapat menunjukkan bahwa mata uang perusahaan induk adalah mata uang fungsional. Misalnya pada pabrik di Vietnam, tetapi hampir seluruh produksinya dikirim ke Indonesia, maka semua kontrak penjualannya dilakukan dalam rupiah. Walaupun pabriknya ada di Vietnam, secara ekonomi mereka sangat tergantung pada pasar Indonesia dan perjanjian dengan perusahaan induk. Lalu yang keempat di sini biaya seperti tenaga kerja dan bahan baku yang sebagian besar merupakan biaya lokal itu memberikan beberapa bukti bahwa mata uang lokal entitas asing adalah mata uang fungsional. Yang mana logikanya itu bahwa perusahaan menggaji karyawan, membayar sewa, membeli bahan baku itu dari pemasok lokal. Sehingga semua pembayaran itu menggunakan satu mata uang tertentu, misalnya ringgit Malaysia. Sehingga sebagian besar biaya diukur dan dibayar dalam ringgit. Yang berarti ringgit menjadi mata uang yang paling menggambarkan aktivitas ekonominya, sehingga ringgit berfungsi sebagai mata uang fungsionalnya. Yang kelima, jika pembiayaan sebagian besar denominasi dalam mata uang lokal entitas asing dan dana yang dihasilkan dari operasinya cukup untuk melunasi uang lokal, entitas asing kemungkinan besar adalah mata uang fungsional, yang mana itu entitas asing meminjam uang dari bank lokal, misalnya dalam bentuk euro, maka pendapatan operasi mereka juga dalam bentuk euro dan digunakan untuk membayar cicilan utang. Jadi jika seluruh mekanisme pendanaan itu mulai dari pinjaman sampai pelunasannya memakai euro, maka semakin kuat alasan bahwa euro adalah mata uang fungsional entitas tersebut. Lalu yang terakhir di sini ada volume transaksi antar perusahaan yang tinggi dan perjanjian menunjukkan bahwa mata uang induk perusahaan mungkin adalah mata uang fungsional. Yang mana dalam kondisi seperti ini tuh entitas asing tidak banyak bertransaksi dengan pihak luar, atau hampir semua penjualan, pembelian, dan pembiayaan dilakukan dengan perusahaan induk dan semua itu disepakati dalam mata uang induk misalnya dolar Amerika Serikat. Dan dalam kondisi ini walaupun entitas berada di negara lain, mata uang yang paling menggambarkan aktivitas ekonominya itu justru mata uang perusahaan induknya. Lalu di sini masuk ke penerapan konsep mata uang fungsional. Yang pertama ada terjemahan yang ketika buku-buku entitas asing disimpan dalam mata uang fungsionalnya,
laporan keuangan diterjemahkan ke dalam mata uang pelaporan identitas, dan terjemahan melibatkan pengukuran mata uang fungsional yang diekspresikan dalam mata uang pelaporan. Yang mana langkah-langkah logikanya itu seperti entitas asing yang sudah benar-benar menyusun pembukuan dalam mata uang fungsional yang mencerminkan lingkungan ekonominya. Lalu perusahaan induk memiliki satu mata uang pelaporan, misalnya rupiah, terus supaya laporan keuangan grup ini bisa dikonsolidasi, maka angka-angka entitas asing harus diubah ke mata uang pelaporan dengan menggunakan kurs tertentu. Contohnya seperti cabang di Inggris itu mata uang fungsionalnya adalah pound, dan perusahaan induk di Indonesia mata uang pelaporannya adalah rupiah. Maka sebelum angka-angka laporan cabang digabung ke induk, harus menerjemahkan terlebih dahulu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban dari pound ke rupiah, dan sesuai aturan standar akuntansi seperti PSAK atau IFRS tentang efek perubahan kurs valuta asing. Jadi terjemahan ini sama dengan memindahkan laporan keuangan dari mata uang fungsional ke mata uang pelaporan tanpa mengubah dasar pengukuran ekonominya. Lalu yang kedua di sini ada penilaian ulang, yang mana ketika buku-buku entitas asing tidak disusun dalam mata uang fungsionalnya, maka laporan keuangan dalam mata uang asing harus dinilai ulang ke dalam mata uang fungsional. Dan jika laporan keuangan dalam mata uang asing dinilai ulang ke dalam mata uang fungsional, dolar AS, maka tidak diperlukan penerjemahan karena mata uang pelaporan induk investor adalah dolar Amerika Serikat. Sehingga logikanya adalah standar mengharuskan setiap entitas itu menentukan mata uang fungsionalnya. Namun dalam praktik kadang entitas itu masih menyusun pembukuan dalam mata uang lain, misalnya karena sistem lama atau alasan administratif. Dan supaya laporan keuangan mencerminkan ekonomi yang sebenarnya, maka angka-angka mata uang yang salah ini harus diubah dulu ke mata uang fungsional. Eh, yang mana proses ini disebut remeasurement. Contohnya di sini ada operasi di Inggris yang seharusnya memiliki mata uang fungsional pound karena pendapatan, biaya, dan pasar utamanya semuanya menggunakan pound. Namun pembukuannya masih memakai dolar Amerika Serikat. Maka langkahnya untuk mengubahnya adalah remeasurement, ketika menilai ulang laporan keuangan dari dolar ke pound dengan aturan tertentu, dan beberapa akun dinilai dengan kurs kini, beberapa dengan kurs historis sehingga dapat tercipta selisih kurs yang diakui di laba rugi. Lalu setelah laporan sudah menjadi pound atau mata fungsionalnya, eh, baru melanjutkan perusahaan induk melaporkan dalam rupiah, yang mana dilakukan terjemahan lagi dari pound ke rupiah untuk keperluan konsolidasi. Lalu di bawah ini adalah kasus yang mana setelah proses remeasurement, mata uang fungsional itu sudah sama dengan mata uang yang digunakan perusahaan induk dalam pelaporan keuangan, yang mana mata uang fungsional ini sama dengan mata uang pelaporan. Jadi kita tidak perlu lagi mengubah mata uang, dan laporan bisa langsung digabungkan ke laporan induk. Kalau dikaitkan dengan contoh di bawah atau case 1, case 2, case 3 itu pada kolom fungsional currency itu menunjukkan mata uang fungsional entitas, dan pada kolom currency of accounting record itu mata uang apa aja yang digunakan dalam pembukuan sehari-hari, dan pada kolom required prosedur itu apakah kita cukup melakukan translation atau harus remeasurement atau keduanya. Secara umum, jika mata uang catatan itu sama dengan mata uang fungsional, berarti hanya perlu melakukan translation ke mata uang pelaporan. Jika mata uang catatan itu tidak sama dengan mata uang fungsional, maka harus melakukan remeasurement dulu ke mata uang fungsional, baru kemudian mungkin translation ke mata uang pelaporan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 14.3, yaitu Foreign Entities Operating in Highly Inflationary Economics, yang mana di sini negara dengan inflasi sangat tinggi itu nilai mata uang lokalnya akan merosot sangat tajam. Nah, jika menggunakan metode akuntansi biaya atau current rate method, kerugian besar akibat jatuhnya nilai mata uang itu hanya dicatat di ekuitas sebagai cadangan, bukan di laporan laba rugi. Nah, hal ini itu dianggap sebagai menyembunyikan kondisi buruk yang sebenarnya terjadi pada perusahaan tersebut. Definisi inflasi tinggi menurut GAAP atau General Accepted Accounting Principle, yang mana di sini sebuah ekonomi dianggap mengalami inflasi tinggi atau highly inflationary itu jika total inflasi kumulatif selama 3 tahun secara berturut-turut itu mencapai 100% ataupun lebih.
Cara hitungnya itu indeks tahun terakhir dikurangi indeks tahun awal dibagi dengan indeks tahun awal. Nah, untuk solusi akuntansinya ada 4. Jika beroperasi di negara intervensi, atur mainnya itu akan berubah. Yang pertama, abaikan mata uang lokal, karena mata uang lokal itu dianggap terlalu tidak stabil untuk dijadikan patokan atau functional currency. Yang kedua, menggunakan dolar USA. Mata uang fungsional itu otomatis dianggap dolar Amerika Serikat atau USA itu ataupun mata uang induk. Lalu metodenya tuh dilakukannya pengukuran ulang ataupun remeasurement. Hasilnya itu segala keuntungan ataupun kerugian selisih kurs langsung itu dicatat di laporan laba rugi ataupun income statement di tahun berjalan, sehingga dampak kerusakan akibat inflasi itu akan terlihat jelas di laporan tersebut. Di sini ada contoh kasusnya yang mana di 1 Januari 2016 indeksnya itu 120. Change in indeksnya tidak ada, annual rate of inflation-nya juga tidak ada. Lalu di 1 Januari 2017 indeksnya itu naik jadi 150. Jadi change in indeksnya jadi 30. 150 dikurangi 120 jadi annual rate of inflation-nya yaitu 25%. Untuk perhitungannya bisa dilihat di tabel tersebut. Lalu di 1 Januari 2018 indeksnya 210, change indeksnya 60, annual rate of inflation-nya 40%. Lalu 1 Januari 2019 indeksnya 250, change in indeksnya 40, annual rate of inflation-nya yaitu 19%. Oke, next saya akan membahas mengenai 14.4 atau business combination, yang mana aturan dasar akuisisi itu saat perusahaan USA membeli perusahaan asing, aset sama utangnya itu dikonversi ke dolar US itu sendiri menggunakan kurs pada tanggal pembelian. Dan langkah-langkahnya itu menilai aset dan utang dalam nilai wajar mata uang lokal, lalu dikonversi ke dolar. Nah, jika harga beli lebih tinggi dari nilai bersih asetnya, selisihnya itu akan dicatat sebagai goodwill. Perlakuan selisih nilai aset ini ada 2 skenario. Yang pertama skenario A, yaitu metode kurs saat ini, yang mana nilai aset dan penyusutan itu berubah sesuai dengan kurs pasar tersebut. Nah, penyusutannya itu dihitung dengan kurs rata-rata tahun berjalan dan sisa nilai aset dihitung dengan kurs akhir tahun. Nah, selisih kursnya ini dicatat di ekuitas sebagai penyesuaian selisih kurs tersebut. Lalu skenario yang B yaitu metode pengukuran ulang atau remeasurement, yang mana nilai aset ini dikunci dengan kurs yang lama saat pembelian, lalu tidak ada selisih kurs yang masuk ke ekuitas dari aset ini. Nah, di sini ada kepentingan pengendali atau NCI, yang mana jika tidak membeli 100% saham, bagian pemegang saham lain itu dihitung setelah laporan keuangan itu dikonversi ke dolar dan disesuaikan nilai wajarnya. Nah, yang keempat di sini ada ilustrasi kasusnya, yang mana di sini Pet Corporation itu membeli Star Company. Di sini Pet Corporation ini merupakan perusahaan Amerika yang membeli Star Company, yaitu perusahaan Inggris, yang mana harga belinya $525.000 dan waktu beli nilai buku Star Company ini sama dengan nilai wajarnya, jadi tidak ada goodwill. Saat dibeli kursnya itu $1 atau kalau di US dollar itu $1,50. Nah, yang pertama kita harus mengubah laporan Star Company dari pound sterling itu ke dolar. Nah, karena Star ini kan perusahaan di Inggris, jadi laporan keuangannya pakai pound sterling. Tapi PET induknya itu pakai dolar. Supaya bisa digabung dikonsolidasi, semua nilai Star itu harus diubah ke dolar. Nah, caranya itu tinggal kali kurs pada saat itu yaitu 1,50 US dollar. Contohnya untuk kas. Di sini kasnya ini kan 140.000 pound sterling. Jadi dikali sama 1,50 US dollar yaitu 210.000 US dollar. Nah, itu akan ditotal sampai seterusnya. Maka total aset dan ekuitasnya Star Company ini jadi $570.000. Untuk tahun 2017 kursnya itu kan berubah karena pound sterlingnya melemah. Jadi kursnya itu turun
jadi 1,40 US dollar. Nah, rata-rata tahun 2017 itu 1,45 US dollar, dividen dibayar dengan kurs 1,42 US dollar. Jadi intinya saat kita menerjemahkan laporan keuangan Star Company itu di akhir tahun, nilai dalam dolar itu bisa berubah karena kursnya itu juga berubah. Untuk transaksi antar perusahaan atau intercompany transaction, Star itu memberi pinjaman secara advance ke PET itu sebesar 56.000 pound sterling atau setara 84 US dollar. Yang mana waktu kursnya itu masih 1,5 US dollar. Jadi pinjaman ini tuh dalam dolar, bukan pound sterling. Jadi bagi PET itu bukan transaksi foreign currency atau forex, karena dia memang memakai dolar. Tapi bagi Star itu dianggap transaksi mata uang asing karena dia tuh pakai pound sterling tapi piutangnya dalam dolar. Jadinya Star itu harus menyesuaikan piutangnya karena kursnya itu berubah. Piutangnya Star Company itu ke PET tetap 84.000 dolar US dollar, tapi saat dikonversi ke pound sterling itu untuk dulu itu 84.000 dolar US dollar dibagi sama 1,5 US dollar, jadi 56.000 pound sterling. Tapi untuk di akhir tahun karena kursnya berubah jadi 84.000 dolar dibagi sama 1,40 US dollar jadinya 60.000 pound sterling. Nah, artinya dari sudut pandangnya Star, piutangnya itu bertambah 4.000 pound sterling karena kursnya itu berubah. Jadi ini tuh dianggap keuntungan selisih kurs atau exchange gain. Untuk itu jumlah penyesuaiannya buat Star itu advance to PET aset kepada exchange gain di pendapatan. Totalnya 4.000 pound sterling. Jadinya setelah penyesuaian itu piutang Star ke PET itu jadinya 60.000 dolar. 60.000 pound sterling dari 56.000 pound sterling ditambah 4.000 pound sterling. Selanjutnya pada 14.5 terkait dengan translating the foreign subsidiary adjusted trial balance. Jadi di sini PAT Corporation menerjemahkan raca saldo milik Star pada 31 Desember 2017 ke dalam dolar Amerika sebelum melakukan pencatatan investasi dengan metode ekuitas dan sebelum mengonsolidasikan laporan keuangannya dengan laporan keuangan Star. Nah, di sini seperti pada aktivanya yang awalnya berjumlah 960.000 setelah dikonversikan ke dalam dolar Amerika menjadi senilai 1.396.200 dolar. Begitu pula dengan pasifanya. Lalu selanjutnya pada 14.6 hingga 7 yang membahas tentang equity method of accounting. Jadi di sini PAT mencatat investasi pada Star sebesar 525.000 dolar dengan yaitu nilai wajar pada 31 Desember 2016 untuk melacak total nilai investasinya sebelum proses konsolidasi. Nah, setelah itu PAT menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya pada anak perusahaan asing. Sehingga laporan keuangan Star yang sudah diterjemahkan digunakan PAT dalam menerapkan metode ekuitas. Nah, ayat jurnalnya sendiri yaitu kas pada investment in Star sebesar 42.600. Lalu di sini ada laporan laba rugi dari Star Company for the year end 31 Desember 2017 dalam dolar AS yang memiliki nilai net income sebesar 75.000 dolar dan juga retained earning-nya pada 31 Desember 2017 sebesar 154.200 dolar. Dan balance sheet atau neraca dari Star Company sendiri pada 31 Desember 2017 yaitu senilai 616.000 dolar baik dalam aktiva maupun pasifanya. Dan di sini PAT juga mengakui bagian laba Star tahun 2017 sekaligus rugi penerjemahan yang belum diakui juga, dan entry jurnalnya dibuat sebagai berikut. Investment in Star dalam debit sebesar 93.200 pada other comprehensive income atau OCI sebesar 28.600 pada income from Star sebesar yaitu total dari 93.200 dan 28.600.
yaitu sebesar 121.800. Yang selanjutnya kita membahas konsolidasi dengan perusahaan asing. Nah, jadi konsolidasinya ada dua metode. Yang pertama translation method dan juga remeasurement method. Nah, jadi contoh yang sekarang itu ada PET dengan konsolidasi dengan anak perusahaan asingnya. Jadi PET mengakui pendapatan dari STAR berbeda-beda antara translation method dan remeasurement method. Nah, untuk translation method itu income-nya sebesar 107.300, sedangkan remeasurement itu sebesar 87.600. Yang pertama kita akan menjelaskan translation method. Nah, untuk entry yang pertama itu ada income from STAR sebesar 107.300, pada dividen sebesar 42.600 dan investment STAR sebesar 64.700. Kemudian ada entry B yaitu retain earnings 75.000, capital stock STAR 300.000, paten 150.000, pada investment STAR 525.000. Nah, entry B ini mengeliminasi saldo ekuitas dan juga investasi timbal balik pada jumlah awal periode dan memasukkan saldo awal paten. Kemudian yang C, investment STAR pada paten dan juga OCI atau other comprehensive income. Dan ini ada ditulis equity adjustment from translation. Nah, untuk entry C itu menyesuaikan akun investment STAR untuk kerugian translation yang belum terrealisasi, mengeliminasi kerugian translation yang belum terrealisasi untuk paten, dan mengeliminasi akun ekuitas STAR yang tersisa yaitu akun equity adjustment from translation. Nah, jadi OCI translation adjustment ini apa sih? Jadi itu penyesuaian karena adanya perubahan nilai bersih aset STAR akibat adanya fluktuasi kurs. Nah, itu tidak masuk laba rugi karena realisasinya terjadi hanya jika dividennya dibayarkan ataupun investasinya likuidasi. Nah, kemudian ini untuk metode measurement method. Nah, untuk jurnalnya sendiri yang pertama ada itu income from STAR 87.600, pada dividen 42.600 dan investment STAR 45.000. Kemudian ada jurnal yang B, capital stock STAR 300.000, kemudian retain earnings STAR 75.000, paten 150.000, investment in STAR 525.000. Nah, kemudian ada other expense 15.000, paten 15.000, dan yang jurnal yang terakhir yaitu advance from STAR 84.000, advance to PET 84.000. Nah, jadi monetary asset dan liabilities itu di measure dengan current rate. Kenapa? Karena nilainya berubah mengikuti kurs saat ini, sedangkan non-monetary asset tetap memakai historical rate karena berbasis biaya perolehan. Selisih remeasurement itu dicatat sebagai exchange gain atau loss di income statement nantinya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 14.9 atau hedging a net investment in a foreign entity, yang mana ketika perusahaan US itu punya anak perusahaan di luar negeri, perusahaan US ini akan sering khawatir kalau nilai investasinya itu akan turun gara-gara kurs mata uang asing itu melemah. Nah, untuk mencegahnya itu mereka melakukan hedging atau lindung nilai. Caranya induk perusahaan itu biasanya meminjam uang atau utang ya, atau membuat kontrak mata uang dalam mata uang negara anak perusahaan tersebut. Tujuannya agar kerugian di satu sisi itu tertutup sama keuntungan di sisi yang lain. Nah, tapi kalau semisal mata uang asingnya itu melemah, nilai aset investasinya itu akan turun atau rugi. Tapi nilai utang hedgingnya itu juga ikut turun. Jadinya perusahaan itu untung karena bayar utangnya itu jauh lebih murah, jadi lebih murah. Tapi kalau semisal mata uang asingnya itu menguat, nilai aset investasinya itu naik, perusahaan untung. Tapi nilai utang hedgingnya itu juga ikut naik, jadi perusahaan itu rugi. Nah, untuk aturan pencatatan akuntansinya itu masuk ke ekuitas.
yang mana keuntungan atau kerugian atau gain or loss itu dari hedging ini tidak dicatat sebagai laba atau rugi bersih atau net income, melainkan dicatat langsung di bagian ekuitas atau other comprehensive income, supaya ini tuh match sama selisih kurs dari laporan keuangan anak perusahaan yang juga dicatat di ekuitas tersebut. Nah, pengecualiannya jika anak perusahaannya itu menggunakan US dollar sebagai mata uang utamanya atau functional currency. Jadinya hasil hedgingnya itu harus dicatat di laporan laba rugi, bukan di ekuitas. Nah, di sini ada contoh kasusnya hedging investasi itu entitas asing. Jadi Pin Corporation ini merupakan perusahaan US yang memiliki 100% saham BAN. Nah, perusahaan BAN ini perusahaan Inggris. Dengan mata uang fungsionalnya itu pound sterling. Untuk melindungi investasi dari risiko kurs yang fluktuatif itu tadi, PIN ini meminjam 800.000 pound sterling dengan bunga 12% selama 1 tahun. Tujuannya mengimbangi kerugian transaksi investasi dengan keuntungan dari pinjaman. Di sini ada 2 cara mengubah laporan keuangan anak perusahaan luar negeri ke dolar. Yang pertama ada translation atau current rate method itu tadi, dipakai kalau semisal mata uang fungsional anak perusahaan itu mata uang negaranya di sini pound sterling. Nah, hampir semua akun dipakai kurs akhir tahun itu current rate. Hasilnya exchange difference itu masuk ke other comprehensive income, bukan di laporan laba rugi. Nah, tapi kalau semisal pakai remeasurement atau temporal method, itu dipakai kalau semisal mata uang fungsional anak perusahaannya itu bukan mata uang negaranya, tapi misalnya fungsionalnya itu US dollar, tapi catatan bukunya pakai pound sterling, tapi beberapa akun itu pakai kurs akhir tahun, jadi beberapa pakai kursnya itu historis. Hasilnya exchange gain or loss itu masuk langsung ke income statement atau laporan laba rugi. Nah, di PPT itu tertera ada tabel yang isinya ada income statement sama retained earnings. Nah, yang mana tabel buat income statement ini kalau semisal laporannya itu diterjemahkan ke dolar dengan 2 metode berbeda, hasil akhirnya itu akan berbeda. Nah, perbedaan muncul itu karena perubahan kursnya itu sepanjang tahun dan akun mana yang pakai kurs apa. Jadinya laba, aset sama retained earningsnya itu akan sedikit berbeda. Tapi kalau semisal karena nilai investasinya BAN ini kan berubah akibat kurs ya, jadi PIN ini akan meminjam pound sterling itu tadi. Nah, jadi investasinya BAN sama pinjaman dalam pound sterling itu saling menetralkan. Yang pertama, untuk langkah-langkahnya, yang pertama PIN itu membeli BAN, nilai awal investasinya itu $1.280.000. Nah, kurs saat itu tuh 1,60 US dollar. Untuk melindungi investasinya atau hedging, itu PIN meminjam 800.000 pound sterling. Nah, sama nilainya dengan investasi supaya hedge-nya itu pas. Lalu untuk tahun berjalan, kursnya itu naik dari 1,60 US dollar ke 1,80 US dollar. Akibatnya nilai investasinya BAN tuh dalam US dollar itu naik. Jadi ini merupakan keuntungan translation. Tapi kalau semisal nilai pinjaman PIN ini dalam US dollar naik, kerugian ini tuh dinamakan kerugian translation. Jadi keduanya tuh saling mengurangi. Nah, untuk jurnal utamanya saat diterima dividen dari BAN, di sini untuk jurnalnya di 1 Januari 2017 yaitu cash sebesar 1.280.000 US dollar pada loan payable sebesar 1.280 US dollar. Nah, untuk di 1 November 2017 BIN itu membayar dividen 40 pound sterling. Nah, dicatat sebagai 70.000 US dollar. Jadinya di sini jurnalnya cash pada investment in BAN. Nah, untuk di tahun 2017 BAN ini kan mencatat ya tambahan
BAN ini memperoleh laba 160 pound sterling, diterjemahkan menjadi 272.000 US dollar. Nah, nilai aset neto akhirnya BAN itu 920.000 pound sterling atau 1.656.000 US dollar. Di sini itu perhitungannya dari net asset pada 1 Januari 2017 untuk di British Pounds-nya itu 800.000 pound sterling, itu dikali sama kursnya pada saat itu yaitu 1,60 US dollar. Jadinya kalau di US dollar 1.280.000 US dollar. Terus ditambah dengan net income pada 2017 yaitu 160.000 pound sterling dikali dengan 1,70 US dollar, yaitu 272.000 US dollar. Lalu dikurangi dengan dividen sebesar 40.000 pound sterling dikali dengan 1,75 US dollar, yaitu totalnya 70.000 US dollar. Nah, di sini ada equity adjustment change yaitu sebesar 174.000 US dollar, yang mana net asset untuk 31 Desember 2017 itu di British Pound Sterling sebesar 920.000 pound sterling dikali dengan 1,80 US dollar untuk kursnya pada saat itu, jadinya di US dollar itu 1.656.000 US dollar. Nah, di sini untuk jurnalnya, untuk mencatat pendapatan BAN itu yang pertama investment in BAN sebesar 446.000 US dollar pada income from BAN sebesar 272.000 US dollar dan other comprehensive income atau OCI sebesar 174.000 US dollar. Nah, ini tuh untuk mencatat 100% share dari pendapatannya BAN yaitu 160.000 pound sterling dikali dengan 1,70 US dollar. Untuk weighted average exchange rate-nya dan untuk mencatat 100% share of translation dari penyesuaian itu tadi. Nah, di sini karena ada PIN itu juga ada penyelesaian untuk loan payable itu tadi dan investasi ekuitasnya pada current rate method di 31 Desember 2017. Jadinya jurnalnya itu yang pertama ada coverage income sebesar 160.000 US dollar pada loan payable sebesar 160.000 US dollar. Nah, di sini untuk menyesuaikan utangnya itu tadi karena denominate ke British Pound Sterling, yang mana current rate at year end-nya itu di sini 800.000 pound sterling dikali dengan 1,80 US dollar dikurangi 1,60 US dollar. Jadi hasilnya tertera 160.000 US dollar. Nah, di sini untuk jurnal kedua yaitu interest expense sebesar 163.200 US dollar dan exchange loss sebesar 9.600 pada interest payable sebesar 172.800 US dollar. Di sini untuk mencatat beban bunga itu tadi dan interest payable-nya yang denominate di pound sterling. Jadinya interest payable-nya ini kan 800.000 pound sterling dikali dengan 12% bunganya dikali 1 tahun dikali kursnya pada saat itu jatuhnya 172.800 US dollar. Lalu dikurangi dengan interest expense yang mana di sini 800.000 pound sterling dikali 12%, bunga 12% dikali 1 tahun dikali kursnya pada saat itu yaitu 1,70 US dollar yaitu 163.200 US dollar. Nah, exchange loss-nya yaitu sebesar 9.600. Di sini untuk jurnal di 1 Januari 2018 yang mana di sini untuk mencatat utang sama bunga yang denominate ke British Pound Sterling yang mana spot rate-nya itu 1,80 US dollar. Di sini interest payable-nya jurnalnya yang pertama interest payable sebesar 172.800 dan loan payable sebesar 1.440.000 US dollar pada cash sebesar 1.612.800 US dollar. Jadinya di sini karena hedging-nya itu hampir sempurna, hanya tersisa translation adjustment kecil di OCI-nya yaitu 174.000
dari investasi 162.000 dikurangi 160.000 US dollar dari pinjaman, jadinya net translation gain-nya itu 14.000 US dollar. Itu angka yang akhirnya muncul di ekuitas. Jadi translation versus remeasurement itu beda metode konversi laporan keuangan ke USD. Nah, net investment hedge ini, PIN itu kan pinjam pound sterling supaya kalau semisal kursnya itu fluktuatif kan, berubah-ubah, pertambahan nilai investasinya itu ke offset oleh perubahan nilai utangnya. Jadi hasil akhirnya selisih kursnya itu tinggal kecil banget di other comprehensive income atau OCI karena hedge-nya itu bekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami untuk materi chapter 14 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan kurangnya materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.